Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Teman-teman, kita ada di tanggal 11 April hari ini. Dan ya, market sedikit volatile ya, sedikit terguncang kemarin. Kalau kita lihat untuk event kemarin itu nggak ada teman-teman, karena masih dalam posisi libur pasca Paskah. Dan sekarang kita baru dapat beberapa news, salah satunya adalah seorang adalah news tentang prospek energi jangka pendek, teman-teman. Ini dari Amerika Serikat, tengah malam nanti ya, mungkin akan sedikit bergejolak, dan event yang lebih ekstrim lagi, yang lebih seru lagi, yaitu ada besok, teman-teman, yaitu soal data CPI untuk Amerika Serikat. Ini akan berdampak sangat-sangat dominan terhadap market. Jadi siap-siap aja, market bisa lebih volatile lagi untuk hari ini dan juga perdagangan besok. Itu teman-teman. Terus akan ada pergerakan juga tentunya dari perangkat monitor suku bunga The Fed. The Fed bakalan melakukan FOMC meeting lagi soal kenaikan atau tidak suku bunga mereka ya. Ini di tanggal 4 bulan Mei, teman-teman, which is itu 3 minggu lagi. 3 minggu 1 hari ke depan. Dan kalau kita lihat dari forecastnya, sementara ini partisipan orang yang melakukan vote ini yakin bahwa The Fed masih bakalan berpotensi naikin suku bunga kira-kira 25 basis point untuk pertemuan FOMC di bulan Mei nanti, teman-teman. Artinya adalah ya siap-siap aja market akan masuk fase-fase di mana suku bunga udah berada dalam posisi peak. Nah, itu teman-teman. Jadi sementara masih ada possibility kenaikan suku bunga yang lebih lanjut lagi. Tentunya ini data bisa berubah ya sesuai dengan data CPI, data PPI yang bakalan kita lihat dalam beberapa minggu ke depan juga. Berita dari Binance, teman-teman. Binance US struggle to find bank to take its customer cash. Jadi ini beritanya datang dari Binance US, di mana di Amerika Serikat sana itu lagi dalam kesulitan buat mencari partner yang bisa melakukan deposit dan juga withdrawal ya untuk Binance US, terutama untuk bank-bank di Amerika Serikat pasca kejatuhan dari SVB, Signature Bank, dan kawan-kawan. Jadi mereka sekarang lagi sulit deh menemukan bank yang mau bekerja sama. Kenapa? Karena masalahnya adalah Binance ini sering sekali diserang regulator. Ya ada aja lah masalah yang bakalan ditemukan perbankan kalau dia mau memfasilitasi Binance dalam hal melakukan transaksi, teman-teman, antar antar bank dan juga exchange. Jadi sekarang bank-bank juga pada kesulitan nih, Binance juga kesulitan buat saling bertemu, karena kan sebenarnya ini adalah sebuah apa ya, sesuatu bisnis yang sebenarnya sama-sama menguntungkan. Tapi masalahnya adalah yaitu, teman-teman, regulasi masih menjadi masalah. Regulasi yang sangat ketat dari Amerika Serikat, apalagi kalau udah mendengar kata Binance itu mereka seperti alergi. Ya, jadi sekarang semoga lah cepat ketemu partner yang tepat untuk withdrawal mereka para pengguna di Amerika Serikat sana. Dari berita yang lain ini ada South Korea Crypto Exchange, GDAC, yang kena hack, teman-teman. Ini kerugiannya sebesar 14 juta dolar ya. Cukup banyak. Jadi lagi-lagi hacking ini menyerang, teman-teman. Di mana salah satu perusahaan exchange dari Korea Selatan sekarang yang kena kasus. Tentunya ini bisa menjadi kabar yang negatif buat buat ekosistem market kripto sebenarnya. Terus sebelumnya kemarin juga udah ada ya SushiSwap yang juga kena exploit, teman-teman. Dan ini masalah juga terhadap DeFi, karena SushiSwap salah satu DeFi yang sangat besar, di mana decentralized kena kena hack, kemudian yang centralized juga kena hack. Jadi sekarang bisa dibilang sebenarnya regulasi itu sangat-sangat berperan penting ya, apalagi terhadap masalah hacking seperti ini. Kalau ada regulasi, mungkin hacking-hacking seperti ini itu ya mereka tetap bisa beraksi, tapi setidaknya adalah adanya pengamanan dana untuk para nasabah. Itu yang lebih penting. Karena yang namanya kripto ini kan resikonya udah sangat tinggi ya, volatilitasnya sangat tinggi. Belum lagi proyek-proyek kripto yang diperdagangkan itu juga bisa scam. Terus exchange-nya itu bisa kena hack, teman-teman. Jadi banyak sekali masalah sebenarnya dalam ekosistem kripto ini. Dan
Dan ya selain meningkatkan keamanan daripada eh, blockchain, keamanan daripada jaringan, tentunya regulasi untuk mengamankan dana-dana investor yang sudah kadung kena hack ini juga cukup penting kalau menurut saya. Jadi kita akan lihat seperti apa nanti security firm bakalan melakukan pendeteksi ya terhadap hacking-hacking ini, dan tentunya bagaimana recover buat dana-dana yang sudah hilang, bisa dibilang. Itu juga cukup penting. Karena ini untuk menjaga keutuhan daripada ekosistem kripto ke depannya. Nah, itu sih beberapa news, nggak terlalu banyak news yang ada di market belakangan. Kita akan mulai dulu pembahasannya dari pergerakan dari indeks dolar. Indeks dolar di perdagangan kemarin itu menguat, teman-teman. Sekarang berada di poin 102,5. Ya, udah ada terjadi peningkatan di perdagangan kemarin. Sementara itu, posisi dari emas drop ya. Emas turun lagi, drop, dan lumayan. Sekarang posisinya ini berpeluang untuk kembali dalam fase koreksi kembali untuk emas. Yang justru diunggulkan adalah S&P 500 di perdagangan kemarin itu sedikit mengalami kenaikan. Ini sebuah sinyal bagus sebenarnya buat market saham supaya bisa kembali dalam posisi yang menguat. Bitcoin mengejutkan teman-teman, hari ini dia spike naik ke 29.200. Jadi sebelumnya Bitcoin diperdagangkan di kisaran 28.000. Di perdagangan kemarin kita lihat Bitcoin cenderung struggle ya. Volumenya juga nggak terlalu banyak. Kalau kita lihat untuk hari ini, volumenya juga nggak begitu banyak, tapi ada sedikit kenaikan yang terjadi pada volume. Artinya adalah kita prepare sebenarnya untuk news besok, teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan lihat Bitcoin, wah ini Bitcoin udah mulai naik lagi, teman-teman FOMO di harga sekarang, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau tujuan kalian buat DCA, ya ada kemungkinan teman-teman nanti lebih aman lah untuk investasi kalian. Tapi kalau kalian FOMO all in, ya ya itu sih yang biasanya sering menjadi masalah. Kalau kita lihat sih dari posisi pergerakan Bitcoin, sementara dia masih sideways aja, teman-teman. Bitcoin masih punya level resistance yang cukup penting, yaitu di kisaran 29.000. Artinya apa? Artinya Bitcoin masih belum selesai nih. Bitcoin belum memberikan konfirmasi totally bullish. Sementara kalau kita lihat di time frame yang satu hari ini, teman-teman bisa perhatikan sebenarnya Bitcoin ini bergerak di dalam sebuah falling wedge, teman-teman. Kita masih melihat Bitcoin bergerak seperti ini. Nanti dia bakal menemukan level resistance yang cukup penting dan sebagai konfirmasi buat Bitcoin. Apakah Bitcoin bakalan kembali totally bullish? Mungkin karena data CPI-nya positif, buat market bisa aja indeks dolar turun, kemudian Bitcoin justru ngepam, teman-teman. Karena memang data inflasinya turun, dan ya asumsinya adalah The Fed nggak bakalan naikin suku bunga lagi di next FOMC. Tapi kalau ternyata inflasinya naik, siap-siap aja teman-teman, indeks dolar bakalan menguat, ya Bitcoin bisa aja mentok di level-level sini, teman-teman. Mungkin di kisaran 30 ribuan ya. Dia nggak kuat naik dan terus pergerakannya justru breakdown. Karena biasanya falling, rising wedge, itu biasanya ujung-ujungnya adalah tren koreksi. Jadi sekarang ini, kenaikan yang terjadi ini belumlah tanda kalau Bitcoin ini sebenarnya masuk ke tahap bullish, melainkan sebuah pergerakan dari whales yang ya untuk bikin market ramai sih sebenarnya. Volumenya aja nggak terlalu banyak, teman-teman. Jadi itu salah satu indikasi yang bisa kita lihat untuk pergerakan sekarang ini. Nah, kalau kita lihat di time frame 4 jam, volumenya lebih jelas ya, terjadi peningkatan disertai dengan volume smart money juga yang menguat. Kita akan pakai indikator MACD, teman-teman. Nah, dari indikator MACD sendiri, pergerakan Bitcoin ini sebenarnya positif. Dalam beberapa waktu memang memang market dibuat positif, tapi overall pergerakannya masih dalam posisi yang sideways aja. Di sini dia sideways, dan sebenarnya kenaikan yang terjadi ke sini adalah wajar. Bahkan bisa sampai ke 29.900 atau ke 30.000, itu masih dalam batas wajar, teman-teman. Dan kita perlu melihat indikasi-indikasi positif ke depannya juga, seperti apa market ini merespon terutama data CPI untuk perdagangan hari Rabu. Hari Rabu ini juga penting karena dia ada event dari Ethereum ya, Sapela Upgrade. Itu juga event yang sangat-sangat bakalan ramai buat market.
Jadi bisa aja market akan terguncang nih di beberapa perdagangan ke depan. Untuk sekarang jangka pendek, kalau dari saya sendiri, target Bitcoin naik ke level resistance kisaran 29.900, 29.700. Jadi di range tersebut ya kira-kira itu berpeluang menjadi level resistance buat posisi Bitcoin saat ini. Sementara jika kita lihat dari BTC Dominance, tampaknya BTC Dominance dalam posisi menguat ekstrim, teman-teman. Setelah sempat drop, BTC Dominance-nya menguat ekstrim, jadi altcoin mungkin akan sedikit tertekan. Kecuali Ethereum yang memang masih perform bagus ya dalam beberapa waktu. Sementara altcoin yang lain ya ada GRT kemarin ngepump, HNT mulai HT, Bobby Token, Matic ya sedikit lumayan kenaikan, ARB juga trennya bagus ya. ARB dan ya itu sih beberapa token yang mungkin berpeluang untuk menguat ke depannya. Kita akan lihat ya. Saya biasanya cari di Coin Market Cap, teman-teman, untuk event-event yang mungkin akan berdampak sama pergerakan dari market. Ini ada event-event besar sih sebenarnya. Seperti Sapela Upgrade dari Ethereum tanggal 12, kemudian beberapa juga ada listing koin ya. Star X ini bakalan ada listing di KuCoin, mungkin akan berdampak positif terhadap tokennya, teman-teman boleh pantau. Kemudian Chain GPT ini juga akan listing di Maxi, mungkin akan sedikit bergejolak juga. Kemudian ada Ergo, ERG ini bakalan ada event soal emission reduction, mengurangi emisi ya. Terus apalagi koin-koin yang mungkin teman-teman punya, DV Digital Files ini ada listing di Coin Tiger, mungkin akan berdampak juga. Astar Network ini juga ada AMA, dan BNT Community Call. Itu beberapa event untuk hari ini sih, mungkin bisa teman-teman manfaatkan untuk volatilitasnya. Jadi kalau dari saya sih gitu aja, sementara saya masih pegang barang, saya masih dalam posisi aman. Kalau nanti ada koreksi, ya saya siap untuk lakukan akumulasi tentunya. Kalau dalam posisi yang naik gini ya saya biarin aja sih, biasanya nggak melakukan apapun juga karena memang udah sempat beli barang ya di harga-harga murah. Jadi ya itu teman-teman. Jadi semoga bisa bermanfaat buat update kali ini, dan akhir kata saya Andre, makasih.